Menurut saya, kurikulum Merdeka merupakan solusi yang tepat untuk kita lakukan di dalam pembelajaran di dalam kelas, di mana pada kurikulum Merdeka siswa diberikan kebebasan, kemudian sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sangat baik, yang sangat menarik dan penuh tantangan. Kami sebagai sekolah penggerak betul-betul mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan bekerja bersama, berkolaborasi bersama untuk menentukan langkah apa sih sesungguhnya roh dari kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Menurut saya kurikulum yang sangat menarik ya, karena memberikan keleluasan kepada guru untuk berinovasi, memberikan kerang-kerang, membuka kerang kepada guru untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan sekolah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Jadi menurut saya kurikulum ini sangat tepat di era seperti sekarang ini, karena sangat memperhatikan kebutuhan belajar murid seperti minat belajar murid, profil belajar murid, dan juga kesiapan belajar murid. Kurikulum Merdeka dari berbagai dimensi, berbagi hal yang saya pelajari adalah memerdekakan siswa, kemudian merealisasikan hak siswa, dan yang paling penting adalah memuliakan siswa. Sangat bagus sekali di mana kurikulum di sini kita merdeka melaksanakan sesuai dengan karakteristik anak didik, sesuai dengan lingkungan belajar anak didik, dengan karakteristik satuan pendidikan di sini. Jadi di sini kami menyusun kurikulum kami sendiri sesuai dengan karakteristik sekolah kami sendiri. IKM adalah salah satu kurikulum yang memerdekakan anak, karena pada kurikulum ini hak anak untuk belajar sangatlah dipentingkan. Peserta didik menjadi tujuan dari pendidikan kurikulum Merdeka ini. Yang paling menarik adalah di mana siswa diberikan kebebasan, kemudian mereka bisa bereksplorasi sesuai dengan bakat dan minatnya, kemudian bisa memanfaatkan segala potensi yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya modal manusia, sosial, budaya, dan agama, kemudian fisik, finansial, dan politik. Yang menarik adalah memuliakan hak anak. Kami mempedomani ini di dalam mengimplementasikan pembelajaran regulernya, pembelajaran P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, dan seluruh kegiatan intra dan ekstra kurikuler di SMA Negeri 5 Sopeng. Pembelajaran yang terdiferensiasi, karena pembelajaran ini memetakan kebutuhan belajar murid ya berdasarkan 3 hal: kesiapan belajarnya, profil belajarnya, dan juga minat belajarnya. Jadi sebelum kita mengimplementasikan pembelajaran di kelas itu terlebih dahulu dipetakan kebutuhan belajarnya. Jadi anak-anak itu bisa terakomodir kebutuhan belajarnya di dalam kelas. Ada 2 hal yang terpenting. Yang pertama adalah kegiatan intranya, kemudian yang paling terpenting adalah kegiatan P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kami bebas menentukan sendiri modul ajar atau topik pembelajaran yang akan kami berikan kepada anak sesuai dengan karakteristik dan minat belajar anak. Yang menarik adalah salah satu yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu adanya penguatan profil pelajar Pancasila. Ini menjadi menarik karena betul-betul peserta didik mampu mengeksplor kemampuan dirinya bukan saja di dalam kelas, tetapi dapat memberi pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya mencari informasi terkait dengan kurikulum Merdeka, baik itu secara daring ataupun luring ataupun melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di platform Merdeka. Kemudian yang saya lakukan di dalam kelas adalah saya berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Pertama tentu menyusun KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan, dengan tercantum di dalamnya
renstra sekolah, visi misi sekolah, pelibatan pemangku kepentingan di dalam rencana seluruh kegiatan sekolah untuk 1 tahun ke depan, kemudian mencantumkan budaya-budaya baik sekolah dan praktik-praktik baik di sekolah yang diatur di dalam peraturan akademik sekolah. Banyak sekali hal yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah membentuk komunitas praktisi di sekolah yang berkegiatan setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu ada kegiatannya. Yang kedua adalah menyusun modul terdiferensiasi. Jadi modul kami itu sudah terdiferensiasi sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga adalah melaksanakan proyek P5, itu kami sudah lakukan dengan 3 tema. Yang pertama kearifan lokal, kemudian berekayasa dan berteknologi, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Yang pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua menyusun kurikulumnya. Kemudian yang ketiga ini yang baru ini kami lakukan adalah tes diagnostiknya. Kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu dengan pembelajaran proyek, di mana di sini pembelajaran proyeknya yaitu ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Melakukan asesmen di awal, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir yang menarik dari yang lainnya adalah di kurikulum Merdeka dalam pembelajaran selalu diharapkan adanya refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Harapan saya yakin bahwa dengan implementasi kurikulum Merdeka, maka Indonesia akan semakin jaya dan bisa bersaing di dunia internasional. Harapan saya ini terus berlanjut. Tahun pertama merupakan tahun yang sangat berat bagi kami, tetapi insya Allah di tahun kedua ini teman-teman seluruh komite pembelajaran, seluruh stakeholder sekolah sudah memahami kuncinya, dan mereka tinggal melakukan pengembangan yang insya Allah nanti akan membawa kepada hal yang lebih baik, pembentukan karakter siswa, pemahaman literasi dan numerasi siswa, dan capaian prestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi harapan saya dengan kurikulum ini semoga ke depannya kurikulum ini akan terus dilanjutkan, bahkan dikembangkan, dan seluruh sekolah itu bisa mengimplementasikan kurikulum ini dengan maksimal. Kegiatan di IKM terus berbagi dan kegiatan berbagi terus berkelanjutan. Agar kami bisa melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami lebih baik lagi ke depannya. Implementasi kurikulum Merdeka dapat memberikan tujuan yang baik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia dan memajukan pendidikan sehingga tujuan pendidikan kita secara nasional dapat tercapai dengan baik. Kami pendidikan tenaga pendidikan berkomitmen mengakselerasi kesiapan satuan pendidikan dan mendukung maksimal implementasi kurikulum Merdeka, khususnya di Kabupaten Sopeng.